Namanya Fajar Pratama, 23 tahun. Dulu, ia dikenal sebagai mahasiswa yang penuh semangat. Ia datang ke kota dengan segudang harapan dari kampung kecilnya. Orang tuanya menjual sebagian sawah untuk membiayai kuliahnya di universitas negeri. Namun, hidup tak semulus rencana. Biaya hidup di kota besar jauh dari perkiraan. Ayahnya jatuh sakit. Penghasilan keluarga menurun drastis. Fajar mulai sering bolos kuliah karena harus bekerja sambilan di malam hari. Suatu hari, ia menerima surat dari pihak kampus drop out karena tidak sanggup melunasi biaya kuliah. Selama 2 semester, ia hanya bisa duduk lama di depan gedung fakultas, menatap langit biru yang terasa begitu jauh. Mungkin kuliah memang bukan jalan rezekiku, gumamnya pelan. Langit sore menjadi saksi ketika ia melangkah keluar dari gerbang kampus tanpa toga, tanpa gelar, tapi dengan hati yang berat, penuh luka. Beberapa bulan setelah kembali ke kota, Fajar diterima sebagai satpam di kampus yang dulu ia tinggalkan. Ironis, pikirnya, dulu ia berjalan di lorong ini dengan buku di tangan. Kini ia berdiri di depan gerbang dengan seragam biru tua dan peluit di dada. Awalnya, banyak wajah yang ia kenal melewati pos jaga itu. Beberapa teman lamanya yang masih kuliah menyapanya dengan canggung. Ada juga yang hanya melirik, berpura-pura tidak mengenal. Fajar belajar menunduk dan tersenyum sopan, walau hatinya perih. Tapi setiap pagi, ia tetap datang lebih awal, menyapu halaman gerbang dan menyambut mahasiswa dengan ramah. Kerja apa aja yang halal itu mulia, katanya pada dirinya sendiri. Sambil menepuk dada di sela jaga malam, Fajar sering duduk di pos kecil dengan lampu temaram. Ia masih suka membaca. Buku-buku bekas yang dulu ia beli di pasar loak kini menjadi temannya. Ia membaca tentang motivasi, agama, dan kisah orang-orang sukses dari bawah. Kadang mahasiswa lewat dan melihatnya membaca, lalu bertanya, "Pak, masih semangat belajar aja ya?" "Belajar nggak harus di kampus, Nak," jawabnya dengan senyum. Selama mata masih bisa membaca, hati masih bisa memahami. Dalam diam, Fajar masih menyimpan mimpi. Bukan lagi tentang gelar, tapi tentang membuktikan bahwa kegagalan tidak membuatnya berhenti berkembang. Suatu sore, seorang mahasiswi bernama Rani sering berhenti di pos jaga itu. Ia mahasiswa tingkat akhir jurusan komunikasi. Rani selalu menyapa sopan, membawa segelas kopi untuk Fajar. "Biar nggak ngantuk, Pak," katanya. Dari obrolan ringan itu, Fajar tahu Rani sedang menulis skripsi tentang kisah orang-orang yang tetap bertahan di tengah hidup sulit. Rani kemudian meminta izin untuk mewawancarai Fajar. "Bapak inspirasinya nyata," ucap Rani tulus. "Saya cuma orang gagal yang masih berusaha," jawab Fajar merendah. Namun, di hati kecilnya, ia mulai merasa berarti lagi. Suatu malam, Fajar menulis surat untuk ibunya di kampung. Ia bercerita bahwa pekerjaannya lancar, bahwa ia sudah kuat. Padahal, kadang uangnya tak cukup untuk makan 3 kali sehari. Tapi ia tak ingin ibunya cemas. "Bu, Fajar sudah bahagia, walau bukan sarjana. Fajar tetap bisa jadi orang baik." Surat itu tak pernah dikirim. Ia simpan di bawah bantal pos jaga bersama foto lama keluarganya. Hujan deras turun malam itu. Kampus sudah sepi. Fajar masih berjaga dengan mantel usang, menuntun mahasiswa yang terlambat keluar
agar hati-hati di jalan licin. Sampai sebuah mobil berhenti di depan gerbang. Seorang pria turun, mengenakan jas rapi, tampak seperti dosen. "Kamu, Fahar?" "Ja, iya, Pak. Saya dulu dosenmu. Saya masih ingat kamu pernah aktif di kelas kewirausahaan." Fajar hanya tersenyum kikuk. Dosen itu menatapnya lama, lalu berkata, "Kamu dulu punya semangat yang luar biasa. Jangan biarkan seragam ini membuatmu berhenti bermimpi." Kata-kata itu menancap di hati Fajar seperti bara kecil di tengah gelap. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari muncul, Fajar membuka gerbang dengan senyum. Burung-burung berterbangan, udara dingin menyentuh wajahnya. Ia menatap ke langit timur yang perlahan berwarna jingga. Dalam diam, ia berbisik, "Mungkin belum saatnya aku berhasil, tapi aku masih berjalan." Ia belum tahu bahwa hari-hari berikutnya akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Tapi untuk saat ini, Fajar tetap menjaga gerbang itu, menjaga mimpinya sendiri. 3 tahun sudah Fajar bekerja di kampus. Suatu pagi, ia dipanggil oleh Pak Arman, kepala yayasan yang dulu memberinya kesempatan beasiswa. "Fajar," kata Pak Arman dengan nada lembut, "ada perusahaan rekanan kampus yang sedang mencari petugas keamanan baru. Mereka minta rekomendasi orang yang jujur dan bisa dipercaya." Aku langsung terpikir kamu, Fajar. Terdiam, ia menatap tangannya yang dulu kasar karena kerja keras. Tak pernah terbayang namanya akan direkomendasikan untuk posisi sebesar itu. "Tapi, Pak, saya hanya satpam biasa," ujarnya pelan. Pak Arman tersenyum. "Justru karena kamu biasa, kamu luar biasa." Hari pertama di perusahaan besar itu terasa canggung. Gedung tinggi, karyawan berjas, dan sistem keamanan modern, semua tampak asing bagi Fajar. Namun ia tetap menjalankan tugas dengan rendah hati. Ia datang paling pagi, menyapa semua orang tanpa memandang jabatan. "Selamat pagi, Bu," katanya setiap kali menyambut pegawai di lobi. Beberapa menatap heran, tak terbiasa disapa dengan senyum tulus oleh petugas keamanan. Di tengah lingkungan yang sibuk dan dingin, ketulusan Fajar justru menjadi hangat tersendiri. Dalam diam, banyak orang mulai menghormatinya. Suatu malam, Fajar mendapati seorang staf membawa keluar barang kantor tanpa izin. Saat diperiksa, ternyata barang itu bernilai mahal. Staf itu memohon, "Tolong jangan laporkan saya, Pak Fajar. Anak saya sedang sakit. Saya janji akan kembalikan." Fajar terdiam lama. Ia tahu betul bagaimana rasanya terdesak karena keluarga. Tapi hatinya tahu, menutup mata bukanlah solusi. Dengan suara tenang, ia berkata, "Kalau kamu butuh bantuan, kita bisa cari jalan yang benar. Tapi kalau kamu menipu perusahaan, kamu menipu dirimu sendiri." Fajar melaporkan kejadian itu dengan cara yang bijak. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memperbaiki. Sejak saat itu, namanya dikenal sebagai simbol kejujuran di perusahaan itu. Beberapa bulan kemudian, media internal perusahaan menulis artikel berjudul "Satpam yang mengajarkan integritas kepada kami." Tulisan itu menyebar luas, bahkan sampai ke sosial media. Rani, yang kini menjadi guru di kampus tempat Fajar dulu bekerja, membaca artikel itu dan mengirim pesan singkat. "Mas Fajar, aku tahu suatu hari kamu akan menginspirasi banyak orang. Teruslah jadi orang baik, meski dunia sering tak menghargai." Pesan itu dibaca Fajar berulang kali. Ia hanya tersenyum kecil, menatap motor tuanya yang kini masih setia menemaninya setiap pagi. Sore itu, Fajar pulang ke rumah dengan langkah tergesa. Ia membawa kabar gembira
surat pengangkatan resmi sebagai kepala keamanan perusahaan. Di ruang tamu kecil, ibunya duduk menunggu sambil menenun tikar dari pandan. "Ibu?" Fajar diangkat, "Bu." Air mata menetes di pipi ibunya. "Nak, dulu kamu menangis karena gagal kuliah. Sekarang Tuhan menunjukkan kalau kegagalan bukan akhir, tapi awal dari jalan yang lain." Fajar memeluk ibunya erat. "Semua ini karena doa ibu, bukan karena aku." Malam itu, rumah sederhana mereka dipenuhi cahaya lampu kecil dan doa yang panjang. Sebagai kepala keamanan, Fajar kini memimpin lebih dari 20 orang. Tapi tak ada yang berubah darinya. Ia masih datang paling pagi, masih menyapu halaman, masih menyapa semua orang dengan senyum. Anak-anak magang sering mendatanginya untuk meminta nasihat. "Pak Fajar, bagaimana Bapak bisa tetap semangat? Padahal dulu sempat gagal." Ia menjawab sederhana, "Karena aku tak pernah berhenti mencoba. Dunia ini mungkin tak selalu adil, tapi selama kita jujur, waktu akan berpihak pada kita." Beberapa tahun kemudian, kampus tempat dulu ia bekerja mengundangnya untuk berbicara. Dalam acara motivasi mahasiswa baru, ia berdiri di panggung, mengenakan jas sederhana. Di layar belakang terpampang tulisan Fajar Pratama, Kepala Keamanan PT Maju Sentosa, alumni kehidupan. Ia menatap ratusan mahasiswa di hadapannya. "Dulu saya berdiri di depan gerbang, menunggu kalian lewat. Sekarang saya berdiri di sini untuk bilang satu hal. Jangan remehkan proses, karena dari bawah pun langit tetap bisa terlihat." Di barisan depan, ibunya duduk dengan wajah penuh haru. Ketika acara selesai, Fajar menghampiri ibunya, mencium tangannya, dan berkata pelan, "Bu, gerbang hidup kita sudah terbuka." Mereka berjalan keluar bersama, melewati gerbang yang dulu hanya bisa ia jaga. Kini, ia telah menjaganya dari sisi yang berbeda, sebagai simbol perjuangan dan harapan.